itu tergenang ya di dalam air. Nah, salah satunya itu adalah makam yang ada satu makam yang unik teman-teman. Nah, ini adalah salah satu makam yang unik ya. Mungkin cara pemakamannya beda dengan seperti umumnya ya, karena ini berada di dalam air teman-teman. Nah, itu juga ya, ada makam ya sana, coba saya zoom ya. Nah, makam berada di atas air tuh. Oke Sobat Cakra Panorama, kali ini kita berada di desa mana ini? Anda masuk wilayah Karanganom, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan hari ini tuh kita eksplor di desa tanpa daratan ya. Daratannya cuma di jalan aja, tapi kanan kiri itu sudah tambak teman-teman. Tapi di sini tuh unik ya, dari pemakamannya itu unik. Uniknya kenapa? Uniknya itu makamnya itu di dalam air teman-teman. Nah ini kan unik, aneh ya. Jangan kemana-mana ya, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini, ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yuk ikuti terus. Kita saat ini itu berada di wilayah Dusun Karanganom ya, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan di sini itu sentranya tambak, sentranya ikan ya teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Dan ini adalah kali, tapi kalinya itu ngepres dengan tanah yang ada di sampingnya. Jalan itu ngepres, kalau banjir itu jalan itu nggak kelihatan teman. Nah seperti ini ya. Cari nopo pak? Helai pak nih. Angsal. Angsal. Tapi kata iwa ini. Iya. Nah bapaknya ini cari ikan teman-teman. Jadi melewati eceng gondok seperti ini ya teman-teman. Jadi sungainya ini sebenarnya banyak ikan ya. Cuma panas itu mungkin ya. Ikannya lagi neduh di bawah eceng gondok. Nah, aktivitas masyarakat sekitar sini itu menggunakan perahu teman ya. Sering menggunakan perahu daripada naik motor teman-teman. Nah ini menandakan bahwasanya tempat ini merupakan desa tanpa daratan ya. Aktivitasnya itu di air terus ya, karena mata pencarian penduduk sekitar itu dari tambak. Nah ini jalan kanan kiri itu sudah ngepres dengan tambak teman-teman. Unik ya. Nah ada keunikan sendiri ya teman-teman. Ada sedikit keunikan ya yang ada di sini, yaitu sebuah makam desa ya. Makam desa ini itu unik. Ada sebagian dari makam ini itu di dalam air ya. Nah seperti ini ya. Jadi di sana itu ya kijing-kijing itu muncul ke atas. Nah ada lagi yang lebih unik lagi teman-teman. Makamnya itu berada di atas sana. Nah, sana loh. Itu loh. Jadi di sini tuh dibocor dulu, habis itu baru dikuburkan. Nah itu teman. Dibocor dulu ya. Jadi susahnya itu seperti itu. Makam yang paling tinggi sana. Nah itu dicor dulu teman. Cara pemakamannya dicor persegi ya, kotak, kemudian dikasih air. Dikasih tanah ya, kemudian baru dikuburkan. Nah ini adalah tradisi yang unik di saat
musim penghujan teman ya. Jadi kelem ya, makam yang ada di atas air. Unik. Full kanan kiri. Ini adalah kanan kiri itu full ini teman. Full banyu, full air. Makanya kenapa disebut dengan desa tanpa daratan ya, daratannya kecil, daratannya sedikit dibandingkan dengan air yang ada di kanan kirinya. Nah, seperti itu ya teman. Makam-makam itu semuanya itu tertutup ya, makam-makam semua itu tergenang ya di dalam air. Nah, salah satunya itu adalah makam yang ada satu makam yang unik teman. Nah, ini adalah salah satu makam yang unik ya. Mungkin cara pemakamannya beda dengan seperti umumnya ya, karena ini berada di dalam air teman. Nah, itu juga ya, ada makam ya sana, coba saya zoom ya. Nah, makam berada di atas air teman. Oke. Jadi unik ya teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Wih. Oh. Jadi saya mikirnya kalau makamin itu gimana gitu loh. Ya, susah gitu loh, teman-teman. Jadi ini adalah pemakaman umum yang ada di desa sini ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, jalan daratan itu cuma jalan aja itu ya. Kalau makam-makamnya ini ya seperti ini ya teman, bisa dilihat ya. Ini adalah keunikan yang bisa kita lihat di sini dan ya cukup unik lah ya. Dan caranya itu tidak seperti pada umumnya untuk cara pemakamannya itu teman. Maksudnya tempatnya itu loh ya. Nah, jadi di situ banyak sekali. Nah, ini mikir kalau pas waktu hujan gini tuh makamnya itu pas malam-malam gitu loh, gimana gitu loh. Kok ya unik. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ya. Ke sana, teman-teman. Ke tempat selanjutnya ya, nanti kita coba naik perahu. Sobat Cakra Panorama. Nah, bahkan aktivitas warga sekitar pun naik perahu tuh. Naik perahu, rumah itu dibangun di atas. Oh, rumah pun dibangun di atas tambak tuh. Nah, unik ya. Oh, Lamongan ini panas banget ya. Kalau musim panas itu panas banget ya. Apalagi ini kalau di daerah tambak itu ya, itu pasti hawanya itu panas. Mungkin pantulan dari air sungai, air tambak itu. Jadi warga setiap di belakang rumahnya itu pasti punya tambak teman-teman. Pasti punya tambak, pasti punya untuk ikan ya, untuk berbenih ikan ya. Makam yang ada di tengah-tengah yang mengapung di atas air, dan ini nyata Sobat Cakra Panorama. Nanti kita lanjut lagi ya untuk explore kita selanjutnya, untuk kita ke sana di tempat yang lain. Nanti kita naik perahu keliling daerah Kabupaten Lamongan sini, teman-teman Sobat Cakra. Yuk ikuti terus perjalanan saya explore kita kali ini. Oh, sudah pukul 11 ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Paring asma sinten ya? Saya Sampun. Warga Alamat saya Dusun Dondoman, Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Kang, ini kan desa ini kebanyakan begitu untuk daratannya tergenang air gitu kan ya. Ya, Kalau dari Akang sendiri, apa penyebab dari hal semua itu? jadi dulu desa ini memang asal muasalnya itu adalah dulu tuh kalau orang Jawa mengatakan Bonorowo. Jadi rowo tempatnya air. Jadi dulu itu memang tempatnya air. Jadi kalau sekarang tergenang air sebenarnya tidak heran, orang sekarang tidak heran karena ini Bonorowo yang sekarang sudah menjadi suatu kampung. Jadi banyak perumahan-perumahan desa-desa yang tersebar di Bonorowo ini. Cuma ketika waktu musim hujan, utamanya itu bulan 11 sampai bulan 3, itu musimnya hujan, itu desa sini itu pasti mengalami banjir. Pasti mengalami banjir. Banjirnya sampai berbulan-bulan, tidak berhari atau tidak per jam seperti yang ada di kota-kota, tapi berbulan-bulan. Karena memang di sini itu tampungannya air. Jadi mulai daerah Lamongan yang selatan, itu airnya mengalir itu ke bawah, itu ke sini. Jadi sini tempatnya airnya. Ketika banjir gitu kan, otomatis kan jalan ataupun akses untuk menuju ke desa sini kan penuh dengan air juga begitu ya. Ya. Gimana aktivitas warga menuju ke tempat yang lain? Karena di sini tuh memang tempatnya air. Jadi mayoritas warganya itu aktivitasnya itu petani tambak. Orang sini tuh sudah punya alatnya, jadi menggunakan getek atau perahu. Jadi kalau musim banjir, orang sini tuh aktivitasnya beralih pada perahu. Jadi mau ke tambak, mau ke pasar, itu pakai perahu. Jadi nanti bisa dilihat, pasti di setiap rumah itu punya perahu. Perahu yang pakai mesin. Sekarang sudah ada kemajuan, dulu perahunya itu pakai kayu, sekarang pakai PVC. Jadi sudah kualitasnya sudah naik, dipakai mesin. Gitu. Untuk pemakaman umum kan ya, yang saya lihat kan memang kebanyakan tergenang air begitu ya. Saya tidak habis pikir bagaimana cara warga sini begitu ketika ada warga yang meninggal, untuk proses penggalian kuburnya dengan air yang sedemikian banyak, gimana untuk ngatasin seperti itu kan? Jadi kalau ketika ada orang meninggal seperti itu, kalau terjadi pada musim banjir seperti ini, ya jadi kan otomatis karena jangankan kuburan, rumah-rumah warga pun nanti banyak juga ada yang tergenang air. Kalau di sini terjadi seperti itu, maka orang sini mensiasatinya itu dengan membuat gundukan tanah. Jadi tanah itu digunduk sampai di atas air. Kemudian kalau sudah menggunduk kira-kira ukuran 3 meter sampai 3 meter, lebarnya 3 meter, panjangnya 4 meter lah. Nanti di tengah-tengahnya dilubangi. Kemudian nanti yang meninggal itu dimasukkan ke dalam peti. Yang petinya itu kemudian dilapisi pakai terpal, sehingga tidak sampai masuk ke dalam peti. Jadi seperti itu, kemudian baru dimasukkan ke dalam tanah, kemudian diuruk pakai tanah. Jadi seperti itu kalau di sini. Makanya kalau bisa dilihat di sini-sini itu banyak makam atau kuburan kok tinggi-tinggi, kadang-kadang ada yang rendah. Yang tinggi itu kemungkinan meninggalnya pada waktu musim banjir. Jadi cara mensiasatnya seperti itu. Membawa tanah sendiri dari luar untuk dibawa ke jadi tanahnya itu dibawa dari luar, diambilkan dari luar. Kalau orang sini tanahnya beli. Jadi tanahnya beli dari orang sini. Ada juga yang tugasnya itu memang jual tanah. Tanahnya diambilkan dari tambak,
dinaikkan ke perahu, kemudian dibawa ke kuburan. Dari kuburan nanti kemudian ditaruh di tempat yang akan menjadi tempatnya orang yang dimakamkan itu. Artinya proses pemakamannya itu juga menggunakan transportasi air begitu. Iya, Dinaikkan pasti ke itu. perahu. Pasti, iya, pasti. Menggunakan transportasi perahu itu tidak meninggalkan itu, pasti. Jadi perahu kalau pada musim banjir seperti ini, ya menjadi kendaraan utama. Menjadi kendaraan utama untuk mengangkut apapun itu sekarang pakai perahu. Jadi mulai dari petani, dari sawah, kok panen ikan, pasti menggunakan perahu. Nanti bisa kita lihatlah di aktivitas warga di perairan, di sungai-sungai itu menggunakan perahu.